wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Melindri Putri Patialo dari Fakultas Psikologi kelas I. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman ilmu pada ontologi dalam filsafat. Kita langsung masuk saja pada pembahasannya. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Awal mula alam pikiran Yunani telah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi. Yang tertua di antara segala filsafat Yunani yang kita kenal adalah Thales. Atas perenungannya terhadap air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Dalam persoalan ontologi yang menghadapi persoalan bagaimanakah kita menerangkan hakikat dari segala yang ada ini, pertama kali orang dihadapkan pada adanya dua macam kenyataan. Yang pertama, kenyataan yang berupa materi atau kebenaran, dan yang kedua, kenyataan yang berupa rohani atau kejiwaan. Pembicaraan terkait hakikat sangatlah luas sekali, yaitu segala yang ada dan yang mungkin ada. Hakikat adalah realitas, realita adalah kerealan. Real artinya kenyataan yang sebenarnya. Jadi hakikat adalah kenyataan sebenarnya sesuatu, bukan kenyataan sementara atau keadaan yang menipu, juga bukan kenyataan yang berubah. Ahmad Tafsir mencontohkan tentang hakikat makna demokrasi dan fata morgana. Pada hakikatnya, pemerintahan demokratis menghargai pendapat rakyat. Mungkin orang pernah menyaksikan pemerintahan itu melakukan tindakan sewenang-wenang, tidak menghargai pendapat rakyat. Itu hanyalah keadaan sementara, bukan hakiki. Yang hakiki pemerintahan itu demokratis. Tentang hakikat fata morgana, dicontohkan kita melihat suatu objek fata morgana, apakah real atau tidak. Tidak, fata morgana itu bukan hakikat. Hakikat fata morgana itu ialah tidak ada. Pembahasan tentang ontologi sebagai dasar ilmu berusaha untuk menjawab apa yang menurut Aristoteles merupakan the first philosophy dan merupakan ilmu mengenai esensi benda. Untuk lebih jelasnya, penulis mengemukakan pengertian dan aliran pemikiran dalam ontologi ini. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani on yang berarti being dan logos yang berarti logik. Jadi ontologi adalah the theory of being qua being, atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Laws or Katzoff dalam Elements of Philosophy mengatakan ontologi itu mencari ultimate reality dan menceritakan bahwa di antara contoh pemikiran ontologi adalah pemikiran Thales yang berpendapat bahwa airlah yang menjadi ultimate substance yang mengeluarkan semua benda. Jadi asal semua benda hanya satu saja, yaitu air. Noing Muhadjir dalam bukunya Filsafat Ilmu mengatakan ontologi membahas tentang yang ada yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada yang universal, menampilkan pemikiran semesta universal. Ontologi berusaha mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan. Atau dalam rumusan Lawrence Bagus menjelaskan yang ada yang meliputi semua realitas dalam semua bentuknya. Sedangkan menurut Jujun S. Surya Sumantri dalam Pengantar Ilmu dalam Perspektif mengatakan ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan perkataan lain suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Sementara itu Adar Diri dalam bukunya Humaniora, Filsafat dan Logika mengatakan ontologi adalah menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental dan cara yang berbeda di mana entitas dari kategori-kategori yang logis yang berlainan atau objek-objek fisik, hal universal abstraksi dapat dikatakan ada. Dalam kerangka tradisional ontologi dianggap sebagai teori mengenai prinsip-prinsip umum dari hal ada. Sedangkan dalam hal pemakaiannya, akhir-akhir ini ontologi dipandang sebagai teori mengenai apa yang ada. Sidi Ghazalba dalam bukunya Sistematika Filsafat mengatakan ontologi mempersoalkan sifat dan keadaan terakhir dan kenyataan. Karena itu ia disebut ilmu hakikat. Hakikat yang bergantung pada pengetahuan. Dalam agama, ontologi memikirkan tentang Tuhan. Amsal Bakhtiar dalam bukunya Filsafat Agama
I mengatakan ontologi berasal dari kata ontos atau sesuatu yang berwujud. Ontologi adalah teori atau ilmu tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Ontologi tidak banyak berdasar pada alam nyata, tetapi berdasar pada logika semata-mata. Dari beberapa pengetahuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, menurut bahasa, ontologi ialah berasal dari bahasa Yunani yaitu on atau ontos, atau ada, dan logos atau itu ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Menurut istilah ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang membentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Term ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Gordelius pada tahun 1636 Masehi untuk menamai teori tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisis. Dalam perkembangannya, Christian Wolff pada tahun 1679 sampai 1754 Masehi membagi metafisika menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum dimaksudkan sebagai istilah lain dari ontologi. Dengan demikian, metafisika umum atau ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Sedang metafisika khusus masih dibagi lagi menjadi kosmologi, psikologi, dan teologi. Kosmologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang alam semesta. Psikologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang jiwa manusia. Teologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan Tuhan. Di dalam pemahaman ontologi dapat ditemukan pandangan-pandangan pokok pemikiran sebagai berikut. Yang pertama adalah monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang berupa materi ataupun berupa rohani. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Haruslah salah satunya merupakan sumber yang pokok dan dominan, menentukan perkembangan yang lainnya. Istilah monisme oleh Thomas Davidson disebut dengan block universe. Paham ini kemudian terbagi ke dalam dua aliran, yaitu yang pertama materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. Menurutnya bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta, yang ada hanyalah materi, yang lainnya jiwa atau roh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Jiwa atau roh itu hanyalah merupakan akibat saja dari proses gerakan kebenaran dengan salah satu cara tertentu. Kemudian aliran pemikiran ini dipelopori oleh bapak filsafat yaitu Thales pada 624 sampai 546 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa unsur asal adalah air karena pentingnya bagi kehidupan. Anaximander pada 585 sampai 528 sebelum Masehi berpendapat bahwa unsur asal itu adalah udara dengan alasan bahwa udara adalah merupakan sumber dari segala kehidupan. Demokritos pada 460 sampai 370 sebelum Masehi berpendapat bahwa hakikat alam ini merupakan atom-atom banyak jumlahnya, tak dapat dihitung dan amat halus. Atom-atom inilah yang merupakan asal kejadian alam. Dalam perkembangannya sebagai aliran yang paling tua, paham ini timbul dan tenggelam seiring roda kehidupan manusia yang selalu diwarnai dengan filsafat dan agama. Alasan mengapa aliran ini berkembang sehingga memperkuat dugaan bahwa yang merupakan hakikat adalah yang pertama, pada pikiran yang masih sederhana, apa yang kelihatan yang dapat diraba biasanya dijadikan kebenaran terakhir. Pikiran sederhana tidak mampu memikirkan sesuatu di luar ruang yang abstrak. Kemudian yang kedua, penemuan-penemuan menunjukkan betapa bergantungnya jiwa pada badan. Oleh sebab itu, peristiwa jiwa selalu dilihat sebagai peristiwa jasmani. Jasmani lebih menonjol dalam peristiwa ini. Dalam sejarahnya, manusia memang bergantung pada benda seperti pada padi, Dewi Sri, dan Tuhan muncul dari situ. Kesemuanya ini memperkuat dugaan bahwa yang merupakan hakikat adalah benda. Yang berikutnya adalah idealisme. Sebagai lawan materialisme adalah aliran idealisme yang dinamakan juga sebagai spiritualisme. Idealisme berarti serba cita, dengan spiritualisme berarti serba roh.
Idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari roh atau sukma atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Materi atau zat itu hanyalah suatu jenis daripada penjelmaan rohani. Alasan aliran ini yang menyatakan bahwa hakikat benda adalah rohani, spirit atau sebangsanya adalah yang pertama, nilai ruh lebih tinggi daripada badan. Lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Ruh itu dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya, sehingga materi hanyalah badannya, bayangan atau penjelmaan saja. Manusia lebih dapat memahami dirinya daripada dunia luar dirinya. Kemudian materi ialah kumpulan energi yang menempati ruang benda, tidak ada yang ada energi itu saja. Dalam perkembangannya, aliran ini ditemui pada ajaran Plato 428-348 sebelum Masehi dengan teori idenya. Menurutnya, tiap-tiap yang ada di dalam mesti ada idenya, yaitu konsep universal dari tiap sesuatu. Alam nyata yang menempati ruangan ini hanyalah berupa bayangan saja dari alam ide itu. Jadi idelah yang menjadi hakikat sesuatu, menjadi dasar wujud sesuatu. Kemudian yang kedua adalah dualisme. Setelah kita memahami bahwa hakikat itu satu atau monisme, baik materi ataupun rohani, ada juga pandangan yang mengatakan bahwa hakikat itu ada dua. Aliran ini disebut dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan ruh, jasad dan spirit. Materi bukan muncul dari roh, dan ruh bukan muncul dari benda, sama-sama hakikat. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama azali dan abadi. Hubungan keduanya menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini ialah dalam diri manusia. Kemudian manusia tidak akan mengalami kesulitan untuk menerima prinsip dualisme ini, karena setiap kenyataan lahir dapat segera ditangkap oleh panca indera kita, sedangkan kenyataan batin dapat segera diakui adanya oleh akal dan perasaan hidup. Yang ketiga adalah pluralisme. Pluralisme merupakan pandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas tokoh dari dua entitas. Tokoh aliran ini pada masa Yunani kuno adalah Anaxagoras dan Empedocles, yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Kemudian yang keempat adalah nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Istilah nihilisme diperkenalkan oleh Ivan Turgenev dalam novelnya Fathers and Children yang dituliskan pada tahun 1862 di Rusia. Dalam novel itu, Bazarov sebagai tokoh sentral mengatakan lemahnya kutukan ketika ia menerima ide nihilisme. Kemudian yang kelima adalah agnostisisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Kata agnostisisme berasal dari bahasa Greek agnostos yang berarti agno, artinya a artinya not, no artinya no. Timbullah aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal. Aliran ini dengan tegas selalu menyangkal adanya suatu kenyataan mutlak yang bersifat transenden. Jadi agnostisisme
agnostisisme adalah paham pengingkaran atau penyangkalan terhadap kemampuan manusia mengetahui hakikat benda baik materi maupun rohani. Aliran ini mirip dengan skeptisisme yang berpendapat bahwa manusia diragukan kemampuannya mengetahui hakikat. Namun tampaknya agnostisisme lebih dari itu karena menyerah sama sekali. Demikianlah penjelasan materi saya tentang ontologi pada perkembangan filsafat. Semoga materi yang saya berikan ini dapat dimengerti dan dipahami. Jika ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.